Kopi Indonesia. Halo Pak Wilson, bagaimana Halo. kabarnya? Baik. Baik ya Pak Wilson. Pak Wilson, menarik nih Pak jika kita membahas Fore Kopi ya Pak. Ini kalau dari East Venture sendiri, apa yang melatar belakangi membawa Fore Kopi Indonesia untuk melantai di bursa Pak Wilson? Jadi di life cycle-nya corporate development itu kan ada pendanaan awal, kemudian pendanaan series-series berikutnya, dan kita merasa Fore Kopi itu sudah waktunya nih, sudah mature dan sudah waktunya untuk dibawa ke publik karena secara fundamentalnya bagus, unit ekonomiknya bagus, dan yang paling penting predictability-nya udah tercapai. Baik, tapi sejauh ini bisnis dari Fore Kopi ini seperti apa? Jadi Fore Coffee itu mengalami masa ups and down ya. Pada saat awal di tahun 2018, pada saat kita mulai, itu bisnisnya benar-benar naik tinggi sekali. Tapi begitu pandemi di tahun 2020 itu drop. Jadi outlet kita hampir 120, itu kita harus tutup hampir setengah. That's one of the worst era of Fore. Tapi setelah itu kita berhasil bangkit lagi karena setelah pandemi semua orang itu balik lagi ke outlet-outlet dan enjoy coffee-nya itu offline. Kalau dari East Venture sendiri begitu ya, bagaimana Anda memprediksi atau melihat pertumbuhan bisnis dari Fore Kopi setelah TBK ya? Ya. Kalau kita melihat secara helikopter view, Indonesia itu kan salah satu penghasil biji kopi terbesar ya di dunia nomor 4 ya. Tapi kenapa nggak ada local coffee chain itu yang benar-benar bisa dinikmati semua orang sampai ke bukan hanya di kota-kota, tapi ke second tier, third tier city, kota-kota yang lebih kecil. Jadi pada saat kita membuat Fore itu, kita berkomitmen bahwa biji kopi yang kita pakai itu harus local beans. Itu pertama. Kemudian kita tidak hanya tersedia di kota besar, tapi masuk ke kota-kota kecil. Dan kita memfokuskan segmen pasarnya agak unik nih. Jadi ada segmen atas, ada segmen yang masif, tapi kita berada di tengah. Istilahnya kita itu adalah premium affordable. Artinya kualitasnya premium, tapi harganya terjangkau. Nah ini, segmen ini belum ada nih benar-benar yang bermain. Nah disitulah kita melihat potensinya besar sekali. Baik, kalau Anda melihat artinya secara prospek bisnis ya untuk Fore Coffee sendiri ke depannya setelah IPO apakah memang benar-benar akan... Kalau dari sisi peminum kopi di Indonesia itu setiap tahun itu sampai 5 tahun ke depan itu potensinya masih tumbuh sekitar 11%. Iya, cukup percaya diri bahwa marketnya ini cukup besar sekali ya. Dan yang paling penting itu adalah Fore itu agak unik karena mereka menyediakan 3 layanan sebenarnya. Yang pertama produknya itu enak, itu harus nomor 1 kalau F&B. Yang kedua tempatnya harus nyaman. Dan kalau diperhatikan tempat lokasi-lokasi Fore itu settingnya, kemudian dekornya itu kan cantik-cantik semua. Kemudian ketiga pelayanan, experience-nya harus benar. Nah, berdasarkan 3 ini, kita merespon terhadap kebutuhan generasi yang agak beda sebenarnya, yang lebih muda, yang lebih Instagramable, yang lebih ke TikTokan. Jadi ada segmentasi tertentu memang yang kita address. Dan segmennya ini besar sekali. Menawarkan experience ya yang menarik dan juga berbeda untuk para konsumennya ya Pak. Lalu dari East Venture sendiri, apa sebetulnya perannya ya Pak ya untuk bisa mendukung strategi ekspansi bisnis dari Fore Kopi nanti setelah IPO? Artinya untuk diversifikasi bisnisnya nanti akan seperti apa? Oke, dari East Ventures, karena East Ventures itu kan portfolio kita itu ada hampir 300. Jadi sebenarnya East Ventures itu banyak knowledge yang terkumpul di East Ventures. Knowledge tersebutlah yang secara strategik